melainkan Luo Weilai. Dan dia menjadi kekasihnya. Dia ingat dengan jelas. Di bahu Yu Deokhua ada tato BH. Jin Xin tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Pagi itu, Kim Shin bertemu dengan Yu Deokhua di dalam lift. Dia sengaja melihat bahu Luo Weilai. Tanda BH sama persis dengan yang ada dalam mimpinya. Dia hampir tidak percaya. Sejarah akan berubah lagi pada saat ini. Melihat mereka berdua mesra di televisi. Meja dipukul. Memberitahu mereka bahwa hubungan di kantor tidak diizinkan. Berjalan ke samping. Mulai meragukan dirinya sendiri. Tapi tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengawasi perkembangan mereka. Malam itu, versi masa depan dirinya menarik Luo Weilai ke dalam kamar. Membuka tirai rahasia. Mengatakan padanya bahwa dia akan menggunakan Park Sisu sebagai pengganti suaminya, Kim Shin. Setelah menikah dengannya, aku bisa berubah dari gagak menjadi burung phoenix. Luo Weilai menganggap itu agak lucu. Bibi sangat serius memberitahunya. Menghabiskan sebulan di sini sama dengan setahun. Saya akan segera menjadi tua. Juga mungkin ketidakstabilan ruang waktu. Terjatuh ke lubang hitam ruang waktu. Jika tidak ada perubahan, takdir tidak akan berubah. Park Sisu akan bersama dengan Seo Yukyung. Kamu akan sendirian sampai tua. Luo Weilai merenungkan kata-kata bibinya kepada dirinya sendiri. Teringat ucapan Su Youjing yang ingin mengejar Park Saijou. Luo Weilai merasa agak gelisah. Mereka berdua bermimpi yang sama. Bermimpi tentang kedekatan mereka. Keduanya terbangun oleh mimpi tersebut secara bersamaan. Pagi itu, Luo Weilai bertemu dengan Jin Xin di kantor. Setelah saling menyapa dengan ramah, keduanya mengingat kembali kejadian semalam. Jin Xin tahu bahwa Luo Weilai akan pergi ke ruang CG. Secara sukarela menawarkan untuk mengantarnya. Kemudian akan mengantarnya kembali setelah selesai. Dan katakan padanya, seorang penulis Z seharusnya memahami setiap sudut siaran secara mendalam. Lalu mengajaknya untuk melihat-lihat. Tanpa sengaja bertemu dengan saudara laki-laki yang sedang mencukur rambut. Mereka kemudian pergi ke ruang properti. Jin Xin mengenakan baju besi Dark Vader. Luo Weilai mengenakan pakaian putri salju. Saat keduanya sedang membahas peran masing-masing. Luo Weilai tanpa sengaja menjepit-jepit rambut di resleting bajunya. Ketika Jin Xin ingin membantu F melepaskannya, dia memutar badan dan lengan bajunya tergores ke baju besi. Jin Xin memotongnya menjadi dua dengan gunting. Resleting rusak, bagaimana ini bisa diperbaiki? Jin Xin dengan cekatan menjahit pakaian untuk Luo Weilai. Saat keduanya merasa sedikit canggung, Luo Weilai mendapat kabar untuk pergi. Jin Xin memanggilnya untuk pergi ke kebun binatang dengan alasan pekerjaan. Luo masa depan setuju. Karena masalah pekerjaan, Li Hui Chang marah besar. Telur terlempar ke arah semua orang seperti peluru. Dia memutuskan untuk memecat beberapa pembawa acara dan asisten. Ini adalah buku harian yang misterius. Mencatat kehidupan masa lalu dan sekarang. Bibi besar membalik baca buku harian. Buku harian mencatat dirinya sendiri saat muda. Akan segera dipecat dalam restrukturisasi perusahaan. Dengan tergesa-gesa dia pergi ke kantor. Namun Luo Weilai sibuk dengan karirnya sendiri. Tidak punya waktu untuk memperhatikan. Bibi besar menghalangi jalan Luo Weilai dengan truk sampah. Menanyakan bagaimana perkembangan antara Yukyung dan Park Seo-joon. Dan memberitahunya bahwa dia akan dipecat oleh perusahaan. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Rohui tidak ingin peduli. Meninggalkan dengan tergesa-gesa. Tante tiba-tiba merasa tubuhnya menua dengan cepat. Siang hari, Rohui dan Park Seo-joon sedang membahas naskah. Rohui memberikan banyak saran tanpa terasa segar. Bahkan siswa yang lewat merasa dia sedang bercanda. Membakar semangatnya seketika. Kim Shin dan Su Yukyung pulang setelah makan malam. Menemukan Park Seo-joon dan Rohui sedang berdiskusi bersama. Mereka berdua sangat dekat. Membuat Kim Shin merasa cemburu sedikit. Yukyung merasa ada cerita di baliknya. Mengajaknya dengan suara manja. Kim Shin berlari ke arah mereka dan berteriak. Membuatku terkejut. Saat itu menerima panggilan dari S-Manager. Mengatakan akan melakukan penyesuaian staf perusahaan. Park Seo-joon tahu neneknya akan melakukan penyesuaian staf. Merasa tidak masuk akal untuk menghadapinya. Bibi mendengar percakapan mereka saat menyamar sebagai petugas kebersihan. Bibi mendengar bahwa Presiden Lee sangat percaya pada ramalan. Sepertinya dia memiliki rencana di dalam hatinya. Bibi menemui Roh Mirai. Menganjurkannya untuk meninggalkan pekerjaan penulis skenario. Asalkan kamu bisa mendapatkan Park Seo-joon. Apapun yang kamu inginkan, lakukan saja. Roh Mirai berkata bahwa semua orang berpikir. Wanita tidak boleh terlalu kuat, terlalu mandiri. Terlalu hebat, jika tidak akan disukai orang. Tetapi, jika aku tidak kuat, tidak mandiri, tidak hebat. Aku bahkan tidak memiliki hak untuk menangis. Jika pandangan keduanya berbeda, mereka hanya bisa berpisah dengan tidak menyenangkan. Sebelum acara pagi ditayangkan, semua orang menunggu kedatangan Presiden Lee. Mengumumkan daftar pemecatan. Presiden Lee mendekati mereka satu persatu untuk berbicara. Saat itu, Kim Shin justru secara terbuka memprotes Presiden karena pemecatan. Goldin mengancamnya jika dia ingin melakukan pemutusan hubungan kerja. Kami akan melakukan mogok bersama. Melihat waktu siaran sudah dekat, Goldin meminta Direktur Lee duduk di sebelahnya. Ingin menyiarkan tentang rencana restrukturisasi perusahaan. Direktur Lee tidak bisa menangani Goldin. Akhirnya setuju untuk tidak mem-PHK siapapun.
Semua orang terpesona oleh Goldin di ruang siaran. Luo Weilai bahkan berbinar-binar. Tante melihat dirinya waktu muda dan merasa khawatir. Segera kembali dan membuka buku harian rahasia. Seketika dia punya ide. Dia teringat bahwa Direktur Li sedang mencari peramal. Karena yang dia temui sebelumnya semuanya berbicara secara samar. Dia sangat tidak suka. Tante berpura-pura lewat restoran. Saat muda, dia sangat senang mengajaknya minum teh susu. Baru saja Luo Weilai bekerja dengan tekun. Akhirnya mendapat pengakuan dari penulis Pei. Menyetujui dia untuk tetap bekerja sebagai penulis skenario. Apakah Tante sudah mengingatkan apakah semua anggota pemeran sudah ditemukan? Luo Weilai segera pergi dengan tergesa-gesa untuk memeriksa daftar nama anggota. Ternyata peramal tidak datang karena alasan yang tidak diketahui. Karena peserta acara tidak datang tepat waktu. Penulis Pei sangat gelisah. Tante terus-menerus memulai percakapan dengan dia. Tiba-tiba Pei teringat bahwa dia bisa meramal. Namun Pei sudah tidak bisa mengurus begitu banyak hal. Menariknya masuk ke ruang siaran langsung. Dalam acara itu, Jin Xin menyatakan bahwa ada dua jenis orang di dunia. Orang-orang yang percaya pada ramalan dan yang tidak percaya. Saya sendiri termasuk yang terakhir. Namun Tante mengungkapkan hal-hal dari masa kecilnya. Dan kebiasaan melihat kamu Xinhua di pagi hari. Hal ini membuat Jin Xin sangat terkejut. Namun dia tetap keras kepala dengan mengatakan bahwa peramal hanya bisa meramal masa lalu. Tentu saja tidak tahu tentang masa depan. Tante memberitahu Jin Xin. Di masa depan, kamu akan dipecat dari stasiun televisi. Dan akan menjadi sampah yang hanya bisa makan. Dia akan memukul istrinya di rumah dan menghina istrinya di luar. Jin Xin mengira dia berbicara omong kosong. Acara segera berakhir. Roh Mirai berlari mengejar ibu tua itu. Bertanya tentang apa yang dikatakan dalam acara. Apakah ini nasibku di masa depan? Ibu tua dengan tegas mengatakan bahwa kalian akan berakhir bersama. Saat itu, Kim Shin menelepon untuk bertemu. Park Saeroi juga menelepon untuk mengajaknya minum. Ibu tua membiarkannya membuat keputusan sendiri. Roh Mirai melalui pertarungan batin yang sengit. Akhirnya dia membuat keputusan yang tepat dengan memilih Park Saeroi. Dan mengajaknya pergi ke kebun binatang untuk bersenang-senang. Saat saya pikir dia akan bersama Park Saeroi. Menjalani kehidupan bahagia tanpa rasa malu. Dia menerima panggilan Kim Shin untuk bertemu Senin untuk les bimbingan. Siap untuk bermain dua sisi. Di sisi lain, ibu tua berjalan di jalan dan tiba-tiba merasa hidupnya berlalu begitu cepat. Berjuang bersandar pada tiang. Saat itu, Ketua Li baru saja lewat, belum sempat bicara. Nenek langsung roboh ke tanah. Dokter memberitahu Ketua Li bahwa tubuhnya sedang menua dengan cepat. Ketua Li merasa ini disebabkan oleh bekerja terlalu keras. Ingin nenek memberitahu tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Nenek tidak mengatakan apa-apa yang lain. Hanya menyuruhnya melihat keluar jendela pada malam tertentu. Akan melihat pemandangan yang sangat indah. Setelah itu, dia langsung pergi. Ini adalah ruang siaran berkualitas KGX. Nenek meramalkan bahwa penyiar ini akan dipecat oleh perusahaan. Dan dia akan menjadi cacing di masyarakat es. Tidak lama kemudian, perusahaan mengumumkan. Seluruh departemen Ki tempat penyiar berada dibubarkan. Semua orang mulai menyalahkan Kim Shin secara bergantian. Mengapa tidak bisa tunduk pada ketua? Sekarang semua orang terlibat. Nenek juga menjadi terkenal di internet. Nenek segera kembali dan membuka buku harian yang mencatat kehidupan masa lalu dan sekarang. Dia juga sangat bingung karena skenario ini tidak benar. Sepertinya hanya Jin Xin yang dipecat. Kemudian semua orang menjalani hari-hari bahagia. Dia tahu hanya berita besar yang bisa menyelamatkan kesalahan ini. Pertama-tama, dia harus yakin bahwa dia bisa meramalkan masa depan. Kemudian dia membawa Jin Xin ke lokasi yang ditentukan. Wanita tua memberinya payung. Baru saja dia menerima payung, hujan pun turun. Wanita tua mengirim pesan kepada dirinya sendiri di masa muda. Memintanya membawa adik laki-lakinya ke tempat tinggi di kompleks perumahan. Presiden Li datang sesuai waktu yang dia tentukan. Membuka jendela dan melihat menara besar di kejauhan roboh. Hal ini membuatnya terkejut. Mata adiknya hampir terbalik ke arah barat laut. Jin Xin akhirnya percaya bahwa dia bisa meramalkan masa depan. Adiknya menyalahkan dia mengapa tidak memberitahunya lebih awal. Untuk merekam semuanya sebagai berita utama. Wanita tua memberitahu adiknya. Besok lusa, stasiun kereta bawah tanah akan terbakar. Lebih dari 100 orang terluka. Ada seseorang yang mengenakan topi merah yang membakar. Bisa pergi ke sana terlebih dahulu untuk memasang kamera. Luo Wei sangat percaya pada ucapan nenek itu. Ingin menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah ini. Buru-buru berlari ke stasiun kereta bawah tanah untuk memberitahu Jie Wei. Besok pagi pukul 7, seseorang yang mengenakan topi merah akan membakar. Memilih Kim Sung Geun. Jie Wei merasa dia minum terlalu banyak. Kim Yang Gyun dan Park kurang. Meminta dia segera pulang. Jangan mencari masalah di sini. Kakak dengan ragu-ragu bertanya kepada rekan kerja. Meminta dia memeriksa kamera pengawas terdekat. Tidak ada yang berhasil membakar dengan mengenakan topi merah. Rekan kerja merasa kakak sedang bercanda. Tidak terduga bahwa benar-benar ada yang mencoba membakar tapi tidak berhasil. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa terhadap pembakar. Park Sesoo mengusulkan untuk menggunakan siaran langsung televisi. Langsung masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah. Dan menghubungi Suyo Kyung untuk pergi ke stasiun kereta bawah tanah dan bertingkah manja.
berjuang untuk mendapatkan kendali atas stasiun kereta bawah tanah. Sebenarnya dia sudah mengatur semuanya secara diam-diam. Kakak segera membagi tugas masing-masing. Beberapa pergi melapor ke pemadam kebakaran. Yang lain pergi ke rumah sakit meminta ambulans siaga. Sepertinya semuanya sudah diatur dengan baik. Namun pemadam kebakaran otomatis di dalam kereta bawah tanah tidak merespon. Kepala departemen segera memberitahu tukang pipa untuk memperbaiki semprotan. Setelah kepala departemen pergi, tukang pipa dengan santai memakai topi. Luo Weiwei dan Jin Xin juga naik kereta bawah tanah dan hendak tiba di lokasi kecelakaan. Kamera tersembunyi XT juga sudah siap. Sepertinya semuanya sudah siap. Waktunya sudah hampir. Kakak segera bertanya kepada nenek apakah tidak diizinkan. Nenek teringat berita itu. Z akhirnya yakin itu di dalam kereta bawah tanah. Itu di dalam kereta bawah tanah. Di luar stasiun sangat tertutup. Namun di dalamnya sangat waspada. Saat itu, Luo Weilai melihat seseorang yang mengenakan topi merah muncul di dalam kereta. Kim Shin memberi isyarat agar dia tidak perlu khawatir. Kita belum sampai stasiun. Tiba-tiba orang bertopi merah menuangkan bensin ke lantai. Banyak orang ketakutan dan panik. Orang topi merah tersenyum dengan ekspresi aneh. Dia menghempaskan korek api ke tanah dengan keras. Api yang berkobar-kobar terus meluas seperti gila. Orang topi merah berlari ke gerbong lain untuk menuangkan bensin lagi. Jin Xin mengejar orang topi merah di dalam kereta. Sopir memicu alarm darurat dan memperlambat kereta. Penumpang mulai berlarian panik. Rekan menghentikan petugas pemadam kebakaran untuk menanyakan perkembangan situasi. Semua orang menyadari sistem semprotan otomatis tidak berfungsi. Sepertinya katup tangki air sudah tertutup. Di bawah bimbingan staf, mereka menuju ke ruang pompa air. Ternyata katup terkunci dengan kunci besar yang dibeli secara online. Ternyata tukang perbaikan pipa air adalah orang topi merah. Dia sudah lebih dulu menutup semua katup. Orang topi merah mencoba melarikan diri tetapi dihalangi oleh Jin Xin. Mereka terlibat dalam perkelahian. Luo Wei mengatakan sambil memegang ponsel. Semangat, seluruh dunia Qi sedang menontonmu. Kim Shin hampir pingsan karena marah saat Red Chapman melepaskan ikatannya. Red Chapman mengeluarkan korek api tapi tidak bisa menyala. Mengarahkan rintangan ke arah mereka. Jin Xingxing menggandeng Luo Weilai. Sehingga dia tidak sengaja terkena papan reklame di dinding. Dia ingin berhenti dan menyelamatkan Romi Rai. Romi Rai tidak setuju. Memaksa Jin Xin untuk membawa ponsel dan mengejar orang bertopi merah. Berbelok beberapa kali. Red Chapman tergelincir karena tumpahan bensinnya sendiri. Polisi datang tepat waktu dan menangkapnya. Kim Shin merekam proses tersebut dengan ponselnya. Para pekerja media selalu menjadi pahlawan di balik layar. Namun Romi Rai sudah sangat khawatir. Percikan api menyala di sepanjang jalur. Tanah dipenuhi bensin. Park Seo-joon masih berusaha membuka rantai dengan tang 1 mk. Akhirnya berhasil memotong pada potongan ke-888. Saat Luo Weiwei diselamatkan oleh Jin Xin, semprotan air akhirnya datang. Park Seo-jo berlari cepat untuk melihat keadaan Luo Weilai. Namun melihat keduanya duduk bersama sambil bercanda. Park Seo-jo pergi dengan kekecewaan setelah melihat situasinya. Semua orang meminta Kim Shin untuk mengucapkan kata penutup acara. Mengetahui masa depan, takdir, itu sangat hebat. Namun masa depan bisa berubah karena pilihan yang dibuat dalam sekejap. Masa depan tidaklah tetap. Pilihan yang kamu buat adalah masa depanmu. Presiden Lee melihat semua ini melalui acara tersebut. Beritahu acara talk show pagi untuk melanjutkan siaran. Anggota tim program merayakan bersama. Semua orang merasa Kim Shin telah berubah. Tidak lagi seperti dulu. Kim Shin yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Di saat ini, sejarah baru benar-benar berubah. Tak peduli apakah mereka akan bersama lagi di masa depan. Kim Shin bukan lagi orang yang sombong. Luo Weilai sedang berjalan dalam perjalanan pulang. Tak disangka dihentikan oleh sepeda motor listrik malam itu. Malam ini banyak penjudi. Luo Weilai berterima kasih atas kebaikannya. Namun dia tetap keras kepala. Menggenggam tangannya. Akan memberinya sepeda motor listrik. Dan semua biaya ditanggung MF. Saat keduanya berdebat, Kim Shin tiba tepat waktu, dan memberi pelajaran keras pada si kecil. Mereka berjalan di jalan. Kim Shin dengan tegas menggandeng tangan Romi Rai. Romi Rai merasakan kehangatan dari tangan Kim Shin, dan merasa senang di dalam hatinya. Mereka akan pergi ke acara kantor. Wanita tua di samping melihat semua ini. Dia berpikir hubungan ini sungguh rumit. Park Sisu melihat Romi Rai sedang bermain DH di ruang tunggu. Romi Rai memintanya untuk duduk di sebelahnya. Park Sisu bertanya apakah dia terluka dalam kebakaran. Romi Rai menjawab bahwa dia sehat-sehat saja sekarang. Mereka berbicara dan tertawa bersama. Kim Shin melihat Nami Rai dan Park Sesu semakin dekat. Merasa cemburu sedikit. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengganggu mereka. Lee Cheol-ho. Pada saat itu, ponsel Luo Weilai berdering. Tidak ada makna, mungkin ini adalah kesalahan atau teks yang tidak lengkap. Park Sesoo masuk restoran bersama Kim Shin. Yu Kyung-su datang ke restoran dan menyapa semua orang. Melihat Park Seo-joon duduk di dalam. Mencari alasan untuk duduk di sebelahnya. Berbisik kepadanya bahwa dia akan merahasiakan rahasia itu. Tepat semalam, mengetahui identitas Park Seo-joon sebagai pewaris konglomerat. Saat semua orang sedang bahagia, ponsel